Oke teman-teman, kembali lagi di materi jaringan komputer tentang subnetting. Oke, next pembahasan kali ini kita akan membahas tentang subnetting. Tapi nanti kita di akhir ada praktikum tentang subnetting. Terus apa itu subnetting? Nah, subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi juga dapat mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Oke, kita masuk ke percobaan subnetting. Pada percobaan kali ini saya menggunakan Cisco paket tracker yang terbaru tahun 2023 ya teman-teman, baru launching. Nah, persiapan kali ini kita menggunakan 3 PC. Kita cari terlebih dahulu ya PC. Kita pakai 3 PC. Kita pakai bisa Ctrl C. Nah, selanjutnya kita pakai networknya. Yang pertama pakai switchnya ya pakai jenis yang biasa ya, umumnya pakai PT switch 1, 2. Kemudian switch ini sebagai penghubung dari 3 PC. Jadi nanti kita sistemnya membagi satu jaringan menjadi dua bagian lah, 2 subnet. Terus kita routernya pakai yang PT router. Nah, untuk tampilannya nanti seperti ini untuk simulasi kita tentang subnetting. Selanjutnya kita hubungkan menggunakan LAN. Pertama PC, sebentar kita del dulu, ada kelebihan. Oke, kita ulangi ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita hubungkan yang switch kedua dengan 3 PC berikutnya, dan kita hubungkan switch dengan router. Oke, kita tunggu hingga nanti terhubung semua antara switch kemudian juga PC ke 6 PC ini terhadap switch dan switch ke router. Nah, selanjutnya kita setting IP addressnya dari PC yang pertama ini. Kita buat untuk desktop IP configuration kita 192.168 11 gitu. Kemudian subnetnya, karena kita membagi satu router untuk dua subnet, kita pakai yang 192, berarti pakai yang 26, kita pakai 92. Nah, gateway-nya kita tentukan 192.168. Oke, PC 1, PC 2 192.168.1.2. Subnetnya pakai 192, gateway-nya pakai 192.168.1 berapa? 62. Ya, kita pakai 62. Nah, untuk PC yang ketiga, kita untuk praktikumnya kita tanpa memasukkan gateway. Pertama, IP addressnya 192.168.1.3 ini menjadi 192. Oke, untuk default gateway-nya kita kosongkan. Ntar kita cek dulu. Nah, selanjutnya ke PC berikutnya, PC 4 ya, PC 4 192.168.166. Kenapa di sini kok 66? Karena kita menentukan bahwa kita menggunakan subnet
subnetting yang 26, jadi 192.168, kemudian kita bagi menjadi hostnya itu host 26. Otomatis ketika host 26 ya subnet masknya kita pakai yang 92. Nah, untuk yang PC 4 kita tentukan gateway-nya 192.168.1.126. Oke. Selanjutnya ke berapa tadi, 66 ya, 92.168.1.666. Oh iya, ada yang salah nih teman-teman, di PC 4 nya oh iya harus dipakai 165 karena awal dari subnet mask 126 default bukan. Untuk yang subnet 192 itu untuk yang keduanya itu mulainya 64, karena 64 itu sebagai broadcast, otomatis kita mulai dari 65. Kita 65. Oke, selanjutnya di IP configuration-nya kita pakai 162.168.166. Oke, kita coba. Nah, bisa ini 192. Kita untuk yang PC 5 kita tidak menentukan gateway-nya, dan PC yang terakhir juga kita tidak menentukan gateway, kita hanya pakai IP address-nya saja 168.166, berarti 67 ya. Nah, kita pakai 192, kita kosongkan. Oke, kita hubungkan routernya, karena routernya tadi pakai Ethernet 0, kita tes coba. Ketika ini kita set on, nah berarti ini adalah Ethernet yang pertama. Tadi 192.168.1 berapa tadi untuk gateway-nya? 62. Subnet match-nya karena kita pakai 26 otomatis 192. Oke, selanjutnya untuk yang Ethernet berikutnya 192.168.1, karena kita pakai untuk PC-nya tadi kita pakai gateway-nya 126, otomatis di IP address dari router yang satunya kita pakai 126. Ini tetap 100. Oke. Oh iya, ada yang belum kita aktifkan, kita on kan. Nah, hasil. Oke, pada simulasi yang pertama kita nanti akan menghubungkan PC pertama ini ke PC ketiga. Kita rubah ke simulation dulu. Oke, kita cek filternya, kita rubah ke ECMP karena kita hanya perlu untuk mengetahui alamat IP dari PC 1 ke PC yang lain itu apakah terhubung. Nah, itu pakai ICMP. Oke, kita testing. Yang pertama kita hubungkan PC 1 ke PC 3. Mohon maaf ya, ini PC 2 ini ibaratkan PC 3, belum aku rename. Kita cek. Nah, ini pesan dikirim dari PC pertama ke switch ngecek, karena PC 3 itu lokal, otomatis dia nggak perlu sampai router, dan karena prosesnya berhasil otomatis ada respon request. Jadi dikatakan suatu network itu berhasil itu ketika ada respon request. Oke, selanjutnya kita testing kita delete dulu, kita testing dari PC 1 ke PC 4. Kita cek apakah berhasil. Kita cek dari PC 1 ke PC 4 apakah berhasil. Ada kendala, kita cek terlebih dahulu. Oh, nah ini kendala, gateway-nya tidak sesuai 192, tapi tadi yang ditulis 168. Ini bisa apa ya, pesannya disampaikan ke PC 4 gagal otomatis. Kita cek lagi. Nah, ini berhasil. Lihat, kita buat. Kemudian dari switch, karena di lokal yang pertama di ini tidak ada untuk IP, akhirnya naik ke atas ke router. Kita rubah, kita ulangi. Kemudian switch naik ke router ngecek apa ada IP yang sesuai tadi. Oh, ternyata ada di
switch yang kedua, dan switch kedua akan ngecek PC mana yang memiliki IP yang sama. Ternyata langsung diarahkan. Karena berhasil, maka ada proses respon request yang akan kembali. Oke, kita next. Ini anggap aja udah berhasil ya, karena ini ada kembalian. Untuk praktikum selanjutnya kita hubungkan PC 2 ke PC 5. Apakah berhasil? Kita cek. Nah, PC kedua akan jalan ke switch akan ngecek apakah ada IP yang dituju, karena IP yang dituju itu kalau PC 4 tuh 666. Apakah ada di switch pertama itu IP 66? Enggak ada, host 66 maksudnya. Terus dicek ke router, router mengecek ada, oh ternyata ada error. Saya ulangi. Oke, kita cek ke router akan ngecek ke switch berikutnya akan ngecek apa ada, oh iya ada. Tetapi karena PC 4 itu tidak mempunyai gateway, otomatis dia tidak bisa melakukan respon, dia tidak bisa memberikan kembalian. Nah, ini error, ini tidak bisa. Itu menandakan bahwa PC 1 itu mempunyai gateway untuk mengarah ke PC PC 1 PC 2 punya gateway untuk mengarah ke PC 5, atau PC 5 tidak bisa memberikan respon ke PC 2. Oke, untuk praktikum selanjutnya kita cek dari PC 3 ke PC 6, dimana PC 3 tadi kan tidak mempunyai gateway, dan PC 6 juga sama-sama tidak mempunyai gateway. Kita cek apakah berhasil. Cek gitu. Nah, ini sudah ada kegagalan, dimana tadi kan kita prosesnya kan yang kita cari ICMP, tapi langsung ke STP. Berarti ini menandakan bahwa PC 3 menuju ke PC 6 itu tidak ada akses, karena sama-sama PC 3 dan 6 itu tidak ada gateway. Otomatis PC 3 itu tidak bisa mengecek apakah IP 67, karena PC 6 itu memakai IP 67 itu ada di dalam jaringan ini. Jadi gagal prosesnya. Kalau kita runtime, kalau kita jalankan, coba ya kita jalankan ke PC 6, jalankan, nah dia tetap gagal. Dia akan bingung untuk mencari kemana pesan tujuannya. Nah, ini untuk gambar ini, dia akan menyebarkan seluruh pesan, dia sifatnya akan broadcast, tapi tujuannya tidak ada. Nah, ini untuk kasus yang dimana sama-sama tidak ada gateway. Selanjutnya kita cek melalui tracer. Nah, ini kita cek tracer, tapi untuk praktikum pertama ini kita cek secara lokal ya. Apakah untuk PC yang pertama itu PC yang di 2 itu apakah ada di dalam jaringannya ini satu switch ini. Kita cek. Kita cek apakah ada. Sepertinya ada error. Oke, kita cancel terlebih dahulu. Kita cek lagi. Kita tracer. Sebentar, maaf, ini kan belum saya ubah real time. Ini saya delete, simulasinya delete real time. Kita cek lagi untuk PC pertama menggunakan command prompt tracer 192.168.1. kita tujukan ke PC yang kedua. Apakah nah, trace complete, ini berarti antara PC 1 dan PC 2 itu bisa terhubung. Oke, kita cek ke PC berikutnya, PC 1 ke PC 4. Kita tracer 192.168.1.65 ya. Nah, trace complete karena ini sama-sama punya gateway, jadi antara PC pertama ke PC 4 ini bisa terhubung. Coba kalau kita pakai PC yang berikutnya, ini PC berapa? PC 2 kita hubungkan ke PC 5. Kita tracer
192.168.1.166. Nah, dia bisa pertama ke switch, dia akan ngecek. Setelah switch masuk ke router akan melanjutkan. Dia sudah tidak bisa membaca karena untuk PC yang kelima ini tidak punya gateway, otomatis hasilnya akan request team on. Oke, percobaan yang terakhir kita akan cek yang sesama tidak punya gateway antara PC 3 dan PC 6. Kita trash 192.168.1 tujuan berapa 67, dia langsung tidak membaca. Kita cek. Nah, sudah dari LAN pertama ini dia sudah tidak membaca untuk PC dari PC 3 ke PC. Nah, itu tadi untuk praktikum kita tentang subnetting. Mungkin nanti tetap lihat perkembangan channel saya. Jangan lupa untuk ikuti materi jaringan komputer. See you.